Karena UT pada prinsipnya tidak akan merugikan mahasiswa. Iya, tidak akan merugikan. Pokoknya apapun kebutuhan mahasiswa difasilitasi. Dia ingin misalnya ingin cepat selesai, silakan gitu kan. Tapi kalau ada yang dia punya kebebasan untuk studi, misalkan saya misalnya, aduh nih sekarang saya hanya bisa ambil mata kuliah karena apa namanya faktor ekonomi barangkali ya, kan ada benar. Boleh. Waduh, berarti kuliahnya semakin lama. Nah itu. DO nanti Pak? Oh, DO tidak ada. Di UT tidak ada DO. Waduh. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, luar biasa sekali. Ada Bapak Yos Sudarso, Direktur dari Universitas Terbuka Kupang. Betul. Luar biasa. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah saya sehat, baik-baik saja. Gimana Kak? Puji Tuhan sehat Pak. Waduh ini itulah yang paling mahal tuh. Betul sekali Pak. Sehat itu paling mahal. Betul sekali Pak. Katanya baru sampai tadi pagi ya. Ya, jadi saya itu baru sampai dari sana karena kemarin ada undangan dari pusat itu terkait dengan kepemimpinan dan juga tentang UT juga. Bagaimana memperkenalkan UT ini, karena memang UT sudah cukup besar, jadi banyak hal-hal yang sangat penting untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Luar biasa sekali. Ya, sampai sore kita kegiatannya sampai sore, sehingga tadinya saya akan pulang kemarin, aduh saya cukup lelah juga. Baru pagi ini. Terima kasih banyak Bapak sudah mau diundang di Pasiar Oto di tengah kesibukannya Bapak, ini satu kehormatan lah buat saya Bapak. Oke Pak, kebetulan Bapak di sini nih. Soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat, termasuk saya sendiri Pak, menyangkut UT ini, Universitas Terbuka ini. Soalnya saya lihat ya Pak, kalau di universitas lain itu tiap hari itu mahasiswanya berkeliaran, berseliweran lah di seputaran kampus. Tapi UT, Universitas Terbuka, tidak. Berkeliaran di mana saja. Tapi berkeliaran di mana saja nih. Nah itu yang membedakan ya. Salah satu yang membedakan. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ya. UT ini apa sih sebenarnya? Ini UT itu sudah cukup lama ya. Jadi didirikan tahun 1984 waktu itu oleh Presiden Soeharto. Jadi sudah, kalau orang itu sudah dewasa ya. Bahkan mungkin kalau yang sudah berkeluarga. Iya benar. Sudah ada cucu kayaknya. Iya, sudah ada cucu. Betul. Terus lah. Kali cucu sih. Ya. Dan UT itu perguruan tinggi negeri. Nah itu perguruan tinggi negeri loh. Jadi baru tahu nih saya. Iya. Siap. Saya juga ada orang bertanya, Pak, UT itu negeri atau swasta? Saya bilang kaget, negeri UT itu. Jadi yang ke-45, jadi sudah cukup lama. Berarti UT ini kampus negeri ya Pak ya? Kampus negeri ya. Oh, berarti itu juga yang salah ya pemahaman di masyarakat. Itu pikir nih UT ini apa? Soalnya kan proses perkuliahannya itu kan online kan Pak, itu jarang sekali perguruan tinggi negeri yang seperti itu kan. Iya, karena ya baru UT memang UT yang itu baru didirikan UT untuk masyarakat
semua masyarakat di tanah air. Oh, Jadi dengan berbagai kemudahan. Jadi latar belakangnya itu karena UT didirikan karena waktu itu ya salah satunya itu Siap. banyak tamatan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri. Tuh, kemudian juga kalau dia kuliah sisi biayanya juga mahal. Ya. Nah, yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri itu tidak hanya ada di kota, tapi Ya, ada betul. juga yang di daerah-daerah. Nah, bagaimana dengan saudara kita, teman kita atau masyarakat yang ada di daerah di pelosok itu untuk bisa studi? Karena waktu itu bahwa studi di perguruan tinggi itu suatu yang mewah, suatu yang sangat Betul. mahal. Apalagi perguruan tinggi negeri. Apalagi apa ya? perguruan tinggi negeri. Jadi Betul, orang betul. sudah tanda petik, wah kalau negeri selain masuknya juga tentunya pakai seleksi yang cukup ketat, iya, kemudian betul, juga kompetensi yang diminta sangat tinggi, Iya, kemudian juga adanya kan di kota-kota besar. Benar sekali. Apalagi NTT sendiri kan Iya, provinsi kepulauan ya Pak. Iya. Ada pulau yang di Flores, ada yang di Betul, Sumba. iya. Aduh. dan waktu itu kan makanya itu baru tahun 1984 baru yang ke-45, sekarang sudah ratusan. Bahkan kalau di NTT kan sudah ada 3 ya, kalau tidak salah ya, yang negeri itu kan. Saya pikir cuma di Kupang. Maksudnya nih di NTT ya. Heeh. Oh, ada Undan. Iya, sama- Undana, kemudian Ada UT. Poltek, Oh, iya, kemudian betul, juga Unimor yang baru ya, belum lama. Oh, itu udah negeri juga. Iya. Unimor itu. Padahal kalau UT kan sudah sejak 1984 sudah ada di Kupang. Tapi masih ini sudah ya masih baru ya waktu itu ya. Iya, iya. Kalau di NTT sendiri Pak, UT ini kampusnya ada di mana saja Pak? Nah, kalau UT ya di NTT itu hanya ada di Pulau Indah ya, itu masih di kota ya, kota Kupang. Kupang. Jadi Siap, siap. belum masuk di kabupaten-kabupaten karena untuk UT di Indonesia itu pada umumnya ada di setiap provinsi. Siap. Jadi minimal 1 ya, tetapi untuk provinsi yang besar atau yang padat, misalnya di Jawa, itu UT bisa ada 3. Misalnya di Jawa Tengah ya ada Jogja, ada Purwokerto, ada Semarang, kan? Kemudian di Jawa Timur juga ada Surabaya, ada Jember, ada Malang, gitu kan? Jadi ya ada di semua provinsi. Wah, luar biasa. Oke Pak, yang sekarang saya ingin tanyakan tuh program studi sama fakultas. Ada berapa fakultas sih di UT? Oh iya, ya sama ya dengan perguruan tinggi lain. Kalau di UT itu ada 4 fakultas. 4 fakultas. Program studinya ada 43 program studi. Dan ya masing-masing program studi itu akreditasi di UT boleh dibilang cukup banyak yang sudah memperoleh akreditasi A. Iya, sudah ada 12 dari 43 program studi. Sisanya itu B. Jadi Itu fakultas apa saja kalau kalau fakultasnya ada FKIP, ada Fakultas Keguruan dan Pendidikan, kemudian ada Fakultas Ekonomi, ekonomi? ada FST, kemudian ada FISIP. Ya, Hukum belum. ada hukum. Hukum ada juga. Ada hukum itu di bawah FISIP. Akreditasi hukum itu Oh, itu di bawah FISIP. iya. Oh. Jadi FISIP itu Fakultas Hukum Ilmu Politik. Itu. Oh. Jadi Digabung. digabung di situ. Siap. Jadi teman-teman tidak ada tidak ada masalah untuk misalnya untuk yang bekerja ya, biasa kan Iya, kalau yang benar. bekerja itu ditanya akreditasi institusinya apa, Iya. kita B, baik sekali, kemudian program studinya apa, A, tidak ada masalah. Jadi Betul. aman. Aman ya Pak. Negeri pula Negeri gitu kan. lagi, waduh. Iya. Kapan lagi ya perguruan Iya. negeri terus, aduh, dengan segala kemudahan. Kemudahan Apa. dan segala Iya, fasilitas yang kita miliki Iya. sangat lengkap ya. Oke Pak, kalau mau masuk di UT sendiri Pak ya, kita tahu bersama kalau masuk perguruan tinggi negeri itu pasti seleksinya bukan main dan saingannya Ya. di mana-mana Pak. Nah, itu Ada tadi. persyaratan khusus tidak untuk bisa masuk UT? Ya, Pak? nah tadi kan saya sampaikan ya, UT itu kan disediakan untuk masyarakat yang ada dimanapun. Siap. Karena memang UT boleh bilang perguruan tinggi yang bisa menjangkau sampai kemanapun gitu. Ya, jadi persyaratannya juga ya sangat mudah, dan kalau di UT kebetulan kan itu tadi memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk studi di perguruan tinggi sehingga tidak ada seleksi.
Oh, Ya. tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi Oke, gitu oke. kan. Jadi asalkan dia punya ijazah SLT sederajat, dia bisa kuliah di UT, memilih program studi yang dia suka. Tidak ada Iya. seleksi. Jadi semua yang mendaftar di UT pasti diterima. Diterima. Tidak ada persyaratan khusus apapun itu. Di persyaratannya yang lain tentunya sama ya, seperti misalnya ya SL sederajat ya, Iya. ada misalnya ijazah itu kan sebagai persyaratan khususnya ya. Jadi semua tamatan SMA apa saja, Iya, mau dia IPA, IPS, SMK, SMK, bahkan paket C. paket C juga Iya, paket C diterima. boleh. Karena Luar memang biasa sih. banyak mahasiswa yang dari paket C pun ternyata mereka ketika studi ya mereka mampu untuk selesai juga. Ya, mereka punya kemampuan Punya yang kemampuan sama sih yang sebenarnya, sama, iya. Hanya memang kesempatannya untuk sekolah di yang apa Ya, namanya seperti mungkin. di SMA gitu Iya, ya. iya, benar. Ada secara kompetensi banyak. Dan juga Iya. yang di Pawel pun bisa kuliah. Oh, Iya, tidak dibatasi, yang penting dia SLT sederajat. Gitu. semua tamatan SLTA atau Iya. sederajat bisa masuk di UT. Bisa mah tidak memandang siapa dia. Kalau umur, Pak, soalnya ada yang Itu juga. iya. UT itu ya memang ya itu kan memberikan kesempatan kepada siapapun. Umur pun tidak jadi halangan. Tidak, Asalkan dia soal- tamatan SLTA. Mau dia tamatan tahun 80 boleh. Wah, Mau dia tamatan tahun 2016, 2017 juga Siap, siap. boleh. Tetapi memang banyak yang unik ya kalau di UT itu. Oke, apa Bahkan itu, Pak? ada uniknya itu misalnya tadi yang tamatan tahun 70-an pun ada pernah itu, jadi ya ada bupati Oh. bupati dia bilang dia yang belum cita-cita yang belum tercapai adalah menjadi sarjana. Karir politiknya boleh karirnya mentereng ya. Ada dia kuliah di UT juga. Jadi dia masuk usia berapa ya? 60 entah 59 ya. Selesai 5 tahun kemudian. Itu jadi memang unik. Dan ada juga yang apa namanya? Yang kuliahnya itu ketika di wisuda Ya. ada siswa dan gurunya. Jadi ketika dia menjadi apa namanya murid di SMA, di SD bahkan di Oh, SD di itu dia ada gurunya juga bareng Di gitu kan. kuliah? Heeh. Bareng dengan gurunya. Iya. Luar biasa. Kalau cara pendaftarannya, Pak, itu mahasiswa harus ke kampus kah Pendaftarannya atau karena kita kan sudah serba online dan di era digitalisasi ini, jadi tidak menyulitkan siapapun yang ingin mendaftar. Jadi dia bisa mendaftar ke www.utacid ke sia atau sia.ut.ac.id itu bisa mendaftar situ ya. sia.ut.ac.id. Iya. Langsung mendaftar di situ. Iya, nanti tinggal kan ada pemberkasannya, di download aja. Jadi tidak harus Simple sekali. iya, ya, tidak Pak. harus datang ya. Datang dari Hanya jauh, memudahkan, dari iya. Flores, dari Iya. Suma. Tidak perlu lagi ya sekarang, Iya. Pak. Oke, Pak. Biayanya sekarang. Jadi dari biaya karena emang UT itu di apa namanya didirikan ya untuk memberikan kesempatan kepada anak mahasiswa studi perguruan tinggi negeri ya. Ya. Jadi biayanya pun boleh dibilang terjangkau. Jadi tidak saja dari sisi lokasi terjangkau, jadi pengertian terjangkau itu terjangkau juga dalam biaya. Nah, biaya itu per SKS mulai dari 36.000. Wah, cuma 36.000. Cuma 36.000. Oke. Jadi 36.000 kalau dikalkulasi misalnya ya mahasiswa mengambil 20 SKS. Nah, kalau 10 36 kali 10 kan 360. Iya. 360 kalau 20 SKS itu ya per SKS ya. Iya. Kali 2 misalnya 720. Nah, itu untuk 20 SKS, 20 SKS. Nah, nanti tinggal beli bahan ajarnya. Oh. Jadi itu salah satu keunggulan kita ya, emang dipersiapkan. Jadi mahasiswa itu harus punya bahan ajar. Dan bahan ajarnya kan misalnya tadi 20 SKS itu 10 mata kuliah katakan. Berapa mata kuliah? 20 dibagi 3 ya sekitar 7 lah, 7 mata kuliah ya. Belilah 7 bahan ajar atau 7 modul. Misalkan dia 7 mata kuliah tuh
Dan masing-masing bahan ajarnya itu beda-beda. Jadi ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, kan tentunya sesuai juga dengan materinya ya. Jadi ada yang kisaran 75.000 gitu ya, ada yang ini 100.000 ya. Nanti itu akan dikirim ke alamat mahasiswa langsung. Plus nanti memang plus ongkos kirim ya, dengan ongkos kirim. Jadi katakanlah kalau di rata-rata tadi kan 720 ya. Itu untuk SKS-nya, kemudian bukunya katakanlah 75 lah, 75 450 ya. 450 dengan 720 kan sekitar 1.100-an atau 1.200.000-an gitulah. 1.200.000. Iya, itu per semester. Per semester. Iya. Wah, kuliah bisa dari rumah, tidak perlu kos bisa lagi. Rumah. Nah itu karena di UT kan tidak ada uang kos. Udah terpangkas kan ya. Betul. Jadi tidak ada uang transportasi ke kampus. Uang makan, minum, uang makan, uang operasional. Tidak harus punya oto ke kampus, tidak. Betul. Jadi itulah keleluasannya, keuntungannya ya. Dan nanti bahan ajarnya itu tidak saja yang cetak, ada yang digital. Nah, semacam e-book gitu. Ya, jadi ketika mahasiswa mendaftar menjadi mahasiswa UT, kemudian dia akan dapat bahan ajar UT ya. Nah, bahan ajarnya ada yang cetak, ada yang digital. Nah, yang digital itu bisa di-download dengan HP aja, dengan modal Android aja. Nanti dia di-download sesuai dengan mata kuliah yang didaftarkan. Kalau dia misalnya 7 tadi, nanti akan dia download. Nanti setelah di-download dia akan offline, bisa tersimpan di HP. Nah itu, anak-anak sekarang kan gitu. Modal HP cukup. Tidak perlu pikul buku yang kalau dia memang kayaknya dengan HP aja, bukan HP ini bukan hanya untuk chatting-chatting, kemudian gosip atau lihat FB, kemudian tapi ya itu dimanfaatkan untuk belajar. Melihat informasi tidak hanya untuk baca modul atau baca materi, juga bisa lihat pengumuman. Jadi dengan modal HP itu sudah. Jadi kampus itu sudah boleh dibilang menemani kemana Anda pun pergi. Asik, luar biasa. Dia tidur, dia bawa tuh kampus. Betul. Iya, dia pergi malam mingguan dengan temannya, sudah ikut karena ada di HP, tinggal baca aja itu. Bisa ditemani pacar. Betul sekali Pak. Kalau yang sudah bekerja ya bisa dengan temannya, atau bisa dengan kalau yang sudah berkeluarga bisa dengan keluarganya. Banyaklah. Yang penting itu dibaca. Jadi karena di UT itu kan tidak ada nilai kasihan loh. Ini maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya kalau mahasiswa UT itu dia belajar sendiri, kemudian nanti dia boleh milih sebetulnya, nanti ada perlu dia bantuan belajar, dia menganggap saya ini tidak paham materi ini, saya harus perlu belajar, bertemu dengan tutor. Nah, atau kalau di perguruan tinggi konvensional itu kan sebagai dosen. Nah, kalau di UT itu modulnya itulah sebagai pengganti dosen, pengganti tutor. Jadi dia baca dulu, itu dibaca sampai dia paham. Dan bacanya juga tidak asal sekedar baca, di modulnya itu diberitahu Anda harus bagaimana yang harus dia lakukan setelah membaca, memahami materinya. Nanti dia setelah paham, nanti ada latihannya gitu. Kemudian dia bisa mengevaluasi dirinya. Di situ diperintahkan juga, kalau misalnya dari latihan itu kan ada katakan 10 butir soal ya, dia kerjakan gitu kan. Setelah itu nanti betul dari 10 butir soal betul berapa. Kalau misalnya betulnya itu semua betul, berarti dia sudah menguasai di situ. Berarti lanjut yang berikutnya. Nah itu di modulnya seperti itu. Tetapi misalnya dia coba latihan nih, karena sibuk bacanya kurang. Setelah dia kerjakan, dari 10 butir yang betul hanya 3 atau 4 atau 5. Terus di modulnya dibilang, apabila nilai Anda kurang dari sekian, silahkan baca kembali modulnya. Gitu. Jadi tidak sekedar materi yang dituangkan dalam buku lalu ya baca, tidak baca terserah kamu. Iya, tapi harus ada ininya, ada evaluasi dirinya, evaluasi diri seberapa jauh dia menguasai materi itu. Siap Pak. Kalau
di UT sendiri ada beasiswa tidak Pak? Beasiswa kita ada ya, jadi ada 4 kalau tidak salah, ada yang KIPTA juga ada juga yang dari Mitra itu kan banyak ya, kemudian ada juga dari prestasi gitu ya. Soalnya kalau perguruan tinggi negeri itu terkenal dengan beasiswanya ya Pak ya. Iya, ada beasiswanya. Betul, Sama Pak. lah kita juga, dan perguruan tinggi lain juga ada yang ya pokoknya, tapi untuk dapat beasiswa itu tentunya ada syaratnya. Iya, iya. Ya, karena itu kan dievaluasi. Jadi jangan sampai ketika di semester pertama dia bagus, kemudian semester kemudian berikutnya dia drop gitu kan, Iya. nah itu akan dievaluasi lagi. Ya. Pak, dengan segala kemudahan lah bisa dibilang yang diberikan UT, Pak, itu buat saya UT ini sangat cocok juga buat yang sudah bekerja sebenarnya. Oh iya, Sudah bekerja, jadi dia bisa misalnya kerja di Flores begitu Pak, dia tidak perlu ke sini, dia tetap Oh, iya. bisa melaksanakan tugasnya di Betul. sana ya Pak. Nah itu memang kalau di beberapa tahun lalu ya itu memang dominasi banyak yang sudah bekerja. Oke, siap. Jadi baik itu yang kerja di yang PNS, yang swasta, yang manajer pun banyak ya kalau di kota-kota besar itu, karena dia tidak punya waktu untuk datang ke kampus. Saya sempat lihat juga banyak artis ternyata. Oh iya, artis banyak juga memang, karena Iya, artis karena juga sibuk. Iya, dia kalau misalnya dia kan jam itunya tidak jelas ya, artis Iya, itu kan iya. syutingnya itu kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Jadi memang dia juga punya harus spend waktu untuk belajar. Dan dia pilihan dia ya UT memang gitu kan. Seperti ada tuh kalau dulu tuh yang penyanyi cilik tuh Joshua ya, Joshua gitu Oh, kan. UT juga. Iya, UT juga. Kalau sekarang masih ada juga yang Arumi Bacin ya. Yang siapa tuh? Ya Arumi ya. Iya, tahu. Kemudian kalau dulu sih seperti Meriam Bellina yang senior Sophia Lacuba gitu ya. Mereka juga ambil itu ya. Kalau kemarin yang selesai S2 tuh yang dia itu siapa ya? Lupa saya namanya. Dia S1-nya di UT, kemudian karena dia artis ya, kesibukan luar biasa, diambil S2-nya di UT juga. Ada 2 orang kalau tidak salah kemarin baru lulus ya. Yang satu tuh namanya siapa ya? Ada di web kita tuh. Kemarin baru lulus S2 juga. Ada S2 juga di UT ternyata. Ada, jangankan S2, S3 juga ada. Waduh, ini jadi tertarik kuliah lagi nih Pak. Jadi pokoknya ya sangat fleksibel. Tadi tuh kalau misalnya di daerah-daerah ya. ya. Iya, kita ujian pun misalnya tidak harus ke Kupang. Yang misalnya ada di ND, Ya, bisa ujian di ND. ujian di Fleksibel ND. ya. Jangankan ujian di ND atau di tingkat provinsi NTT ya. Iya. Seluruh Nusantara di luar juga bisa. Kebetulan lagi jalan-jalan mungkin Iya. ke luar negeri dan Iya. harus ujian, bisa juga di sana. Bisa ada misalnya Wah. mau ke Hong Kong gitu ya. Siap. Ada di Hong Kong, bisa numpang ujian di Hong Kong. Kita kemananya di Hong Kong? Apa ke Nah, asalkan melaporkan, nanti kan akan diberitahu Oh. bahwa di Hong Kong itu adanya di sini. Silakan Kita ke kontak, sini. kita kontak di sana, nanti disiapkan gitu. Sama, Wah. tapi kalau misalnya di sini pun ya, misalnya di tingkat provinsi atau di kabupaten, itu pun harus melaporkan. Saya akan numpang ujian dari ini. Ya kita siapkan nanti. Kalau tidak melaporkan, ya mana bisa tahu. Harus lapor. Jadi ini ternyata kampus yang mengikuti Iya. keinginan mahasiswa. Keinginan Ternyata. mahasiswa. Misalnya lagi tugas dari kantor ke Atambua, mungkin Iya. saya mau ujian di sini. Nah, kalau kemarin waktu Pilpres, nah itu saya banyak membuat surat keterangan itu untuk yang polisi-polisi untuk pengamanan di Jakarta. Waktu itu emang waktu pas mendekati ujian, Iya. mereka bilang, Pak, kami mau ujian di Jakarta. Jangan takut, Jakarta ada, silahkan. Yang luar negeri saja. Iya, luar negeri bisa aja kok. bisa, apalagi Apalagi Jakarta. di Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke kita ada Dari Sabang di sampai- 39 UPBJJ. Dan kalau yang untuk luar negeri emang adanya di pusat dia. Iya. Jadi bukan ada di Hong Kong atau di Korea atau di Taiwan atau di Kanada, di Eropa ya.
Itu ada, tetapi pusat kayak UPBJ-nya kayak itu misalnya di UT Kupang gitu ya. Nah yang luar negeri adanya di pusat, di UT pusat. Selain itu semua ya Pak ya, keunggulan yang ada di UT pasti ada kendalanya Pak. Oh iya. Itu kendala apa saja yang selama ini Nah, dihadapi? kendalanya ya tentunya karena kalau UT kan berbasis teknologi. Iya. Jadi tapi emang saya salut juga ya dengan masyarakat Kupang. Walaupun kendalanya mungkin itu kalau untuk Kupang mereka menyebutnya mungkin tantangan itu ya, bukan sebagai kendala. Soalnya memang jaringan di sini jadi tantangan karena kan seperti di pelosok jaringan agak sulit. Iya benar. Itu waktu awal-awal pandemi mereka itu gigih ya, Mas Yambu memang harus mandiri. Dia tidak mau rugi. Akhirnya karena jaringan itu hanya ada di tingkat kecamatan gitu ya atau di kabupaten, dia yang dari gunung-gunung itu turun dia cari sinyal. Bahkan ada yang naik pohon cari sinyal itu. Jadi kalau anak muda itu kan pakainya tongsis ya, Iya. gitu untuk bergaya gitu dipakai. Iya. Mereka tuh cari sinyal. Tongsis dipakai untuk cari sinyal. Pokoknya foto-fotonya unik sekali dan itu hampir di beberapa daerah di Indonesia juga begitu. Jadi mereka ke bukit ya gitu mencari sinyal. Kemudian juga nanti dia bahkan kalau tapi di Kupang sih tidak terjadi. Itu sampai ditanya polisi, ini ada apa nih, kumpul cari-cari ke sana. Tapi di Kupang tidak terjadi kan, di Kupang kan Kupang itu memang nih Kupang ini kan kepulauan ya. Wilayahnya sangat luas. Dan jaringan pun yaitu jaringannya agak tidak sebaik di Jawa ya. Jadi kemarin benar. Ketika yang S2 sedang ujian tiba-tiba mati di daerahnya. Betul. Waduh, akhirnya di reschedule kembali. Udah akhirnya kita undang aja ke UPBJJ untuk bisa. Dan dia kebetulan misi di Kabupaten Kupang. Tapi kalau di daerah-daerah kita juga yaitu pakai semi proctoring juga tetap bisa dilakukan asalkan ada jaringan. Pokoknya serba fleksibel ya istilahnya. Fleksibel sekali. Mahasiswa maunya apa? Maunya apa? Memang, yang penting jangan yang aneh-aneh. Iya. Selama alasannya itu masih bisa diterima pasti difasilitasi. Ya, karena UT pada prinsipnya tidak akan merugikan mahasiswa. Iya, tidak akan merugikan. Pokoknya apapun kebutuhan mahasiswa difasilitasi. Dia ingin misalnya ingin cepat selesai, silakan gitu kan. Tadi itu pengambilannya kalau ada juga yang SIPAS ya, ada misalnya kalau masih sistem paket semester itu sudah kita rancang sedemikian rupa, jadi dia bisa ikut paket itu. Tapi kalau ada yang dia ingin kebebasan untuk studi, misalnya saya misalnya aduh nih sekarang saya hanya bisa ambil mata kuliah karena apa namanya faktor ekonomi barangkali ya kan ada benar. Boleh. Waduh, berarti kuliahnya semakin lama. Nah itu. DO nanti Pak. Oh DO tidak ada. Di UT tidak ada DO. Waduh. Iya. Tidak ada DO. Tidak ada DO. Nah itu memang waktu studi yang di UT itu itu tergantung mahasiswa. Kalau mahasiswa ingin cepat selesai, anak-anak milenial di 3,5 tahun banyak selesai sekarang dengan IPK yang bagus. Anak-anak yang baru tamat gitu. Tapi ada juga, karena tadi yang saya bilang, sedang saya ini harus untuk keluarga juga, sementara saya ingin berkarir, karena kan setelah kalau yang bekerja ya, ketika dia selesai, kan UT sudah oke, ijazah tidak masalah. Artinya untuk penyusunan pun mudah, setelah selesai kalau UT pulang sudah bawa ijazah, bawa transit sudah jadi, tidak harus menunggu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada lagi. Langsung, namanya udah selesai ya sudah. Nah tadi misalnya kalau dia uangnya terbatas, ya emang dia agak lama. Kalau misalnya 1 semester, katakanlah dia sekarang hanya 12 SKS atau 15 SKS, ya berarti dia bisa 4-5 tahun ya. Tetapi kalau dia 1 semester 20 SKS, karena untuk S1 kan 140 minimal 144 SKS. Kalau misalnya 20 SKS per semester kali 7 aja, 7 kali 20 berapa? 140. Iya. Jadi 7 semester selesai. Jadi sangat fleksibel dah. Mau cepat silahkan. Mau lama juga karena kesibukan alasan. Iya, tapi kalau saya sih menyarankan
tidak usah lama-lama lah. Ya, dikembalikan lagi ke lebih cepat lebih baik. Lebih cepat sih. Untuk yang bekerja setelah selesai langsung penyesuaian. Betul. Iya, tidak ada kendala urusan, karena biasanya kalau untuk yang ASN itu kan harus minimal akreditasi program studi itu minimal kan B. Kalau dan B. Pak, kalau di UT kan perkuliahannya kan sudah pasti online kan, sudah Online. terbiasa online dan Ya. saya rasa itu sudah terbiasa. Tapi perguruan tinggi lain saya, pengalaman saya Pak ya, kemarin sempat kuliah online juga. Itu satu itu kendalanya jaringan. Ya. Jadi terus yang kedua ketika mau menyusun tugas akhir itu respon dari dosennya itu lama sehingga kita bisa menghabiskan waktu beberapa semester hanya untuk tugas akhir itu. Kalau di UT sendiri bagaimana Pak? Nah, kalau di UT ya memang ya saat ini kami masih mengganti tugas itu kan skripsi ya. Ya. Ya kalau di UT saat ini jadi mahasiswa masih boleh mengambil yang non skripsi, jalur non skripsi ya. Oh, itu maksudnya bagaimana non skripsi? Artinya dia diganti dengan mata kuliah lain, tapi sebetulnya itu setara dengan skripsi juga gitu kan. Jadi itu ada mata kuliah yang harus diambil, misalnya teknik menulis karya ilmiah gitu kan, dan itu kan harus dia lakukan. Itu kan hampir sama juga dengan skripsi. Kemudian juga ada nanti ada tab ya, penganti skripsi itu ada tugas akhir program. Nah, tugas akhir program itu adalah yang diujikan sesuai dengan program studi yang diambil. Jadi beberapa mata kuliah yang diujikan dan itu nilainya harus bagus gitu kan. Itu sebagai pengganti skripsi. Jadi untuk saat ini baru tahu tidak boleh, artinya masih boleh mengambil yang tidak skripsi. Tidak skripsi. Jadi ada dua pilihan nih. Ya, nanti untuk ke depan itu akan mungkin kan harus skripsi ya. Tapi saat ini boleh yang tidak skripsi, tidak pakai skripsi gitu. Luar biasa. Itu kayaknya jadi kampus idaman banyak orang Iya, nih makanya kelihatannya nih. Sebetulnya kalau untuk mahasiswa UT bisa cepat ya, 3,5 tahun bisa selesai. Kalau yang rajin ya. Iya. Itu Karena- kan kembali lagi ke ke mahasiswanya. Kalau memang dia, nah memang di mahasiswa itu dituntut kemandirian. Jadi tidak lagi harus ayo belajar besok mau UAS, tidak. Ya Anda kalau ingin cepat saja ya belajar, karena itu tadi UT kan tidak ada nilai kasihan. Iya. Misalnya saya di sini sebagai direktur UT Kupang, mahasiswa UT kan di sini cukup banyak. Terus saya punya intervensi, tolonglah mahasiswa Kupang dulu, tidak bisa karena yang memeriksa itu karena jumlah mahasiswa UT kan banyak. Kalau di Kupang sendiri itu hampir terlewat, Pak. Di Kupang sendiri Nah, kalau berapa banyak? di Kupang sendiri ini yang aktif ya itu hampir 10.000. Tersebar yang sekarang semester sekarang tersebar di 22 kabupaten kota. Wah, iya ada yang di gunung-gunung. Jadi itu maksudnya bagaimana Pak? Waktu kuliah itu digabungkan semuanya setiap angkatan kah atau bagaimana Enggak, Pak? kuliah kan masing-masing dia membaca buku yang dia mata kuliah yang diambil, dia membaca gitu ya. Baca masing. Nanti waktunya ujian, ya udah diberitahu ujiannya bahwa nanti akan ada ujian, silakan ada ikut ujian. Untuk tanda peserta ujian ada tinggal download saja, tinggal lihat di nanti tinggal cetak gitu kan bisa disiap. Udah informasi di banyak ya kita dengan web, banyak lah yang sekarang digunakan. Saya pikir ada macam kuliah online kemarin tuh ada Zoom itu juga ya. Google Meet atau jadi ketika untuk kuliahnya, jadi waktu karena UT kan memang dirancang untuk belajar jarak jauh ya. Iya. Bukan kelas jauh ya. Itu beda lagi beda cerita. Jadi jarak jauh. Jadi mahasiswa yang jauh itu dia belajar dulu sendiri gitu ya. Sejak berdiri kalau dulu pakai selain modul ada yang pakai Telegram, ada pakai surat menyurat. Nah sekarang semakin kesini kan UT selalu memperbaiki terus yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi dulu ada tutornya tatap muka juga. Jadi untuk daerah tutornya kita kirim gitu ya, tapi tentunya sesuai persyaratan ya.
ada tatap muka. Ya, ada tetap mukanya. Kalau memang mahasiswa membutuhkan, aduh kami ingin ketemu dong dengan tutornya, ya kita fasilitasi. Nah, ketika pandemi terjadi itu kan tidak mungkin dilaksanakan lagi ya. Betul. Laksanakan, akhirnya kita mengganti dengan tutorial webinar. Jadi mahasiswa berkumpul di dalam satu jaringan gitu ya. Di situ ada tutornya. Nah, bisa bertatap muka juga. Jadi ada dalam kelas virtual gitu ya. Nanti ya mahasiswanya ada sekian, kan minimal 30 ya, dalam kelas itu 30 mahasiswa, kemudian ada tutornya. Nah, itu terjadi proses pembelajaran. Dan tentunya tutornya juga, nah ini juga utama terkendali ya. Jadi tutornya harus yang mengajar sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya ini akan ada tutorial matematik misalnya ya. Nah, si tutornya itu harus latar belakangnya memang dia orang matematik. Dan kita ada SOP-nya, jadi tidak sembarangan. Tidak sembarang juga. Nanti itu pun dimonitor si tutornya betul tidak mengajarnya. Iya, harus ini, pokoknya harus ada ya pertemuan, sekian pertemuan, 8 kali pertemuan ya dalam tutorial itu. Kemudian nanti mahasiswa ya biasalah kuliah gitu ya, di tutornya menyajikan materi, kemudian juga ada tugas 1, 2, 3 harus dikerjakan itu. Kemudian kalau dia aktif ada lagi nilainya. Jadi kontribusi nilai di tutorial juga ada. Nah, itu di era pandemi. Jadi waktu awal pandemi ketika perguruan tinggi lain tentunya kan mereka tidak siap ya. Ini bukan berarti betul. Jadi perguruan tinggi lain tidak membayangkan bahwa akan ada pandemi. Sehingga mahasiswa-mahasiswanya kan mungkin pada pulang. Nah, kalau UT tetap berlangsung, begitu, tetap hanya tidak tetap muka lagi, jadi melalui virtual, jadi kan yang tadinya bisa dirancang lah. Oke, siap. Dari cerita Bapak ini saya simpulkan bahwa jadi yang orang-orang dan saya termasuk saya pribadi pikir yang kuliah di UT itu mau cari gampang. Iya. Terus lulusan dari situ juga tidak apa. Ternyata setelah Bapak cerita, malahan yang kuliah di UT dan lulusan UT itu susah. Belajarnya susah. Dan mereka sudah terbiasa untuk belajar sendiri tanpa disuruh. Iya, tanpa disuruh. Dan memang kemarin dituntut. Tapi itu belajar yang melalui tutorial itu ada 2 juga. Ada tutorial webinar, ada tutorial online. Nah, kalau yang online itu kita menyebutnya asinkronus. Jadi antara si mahasiswa dengan si tutor itu tidak bertemu langsung. Jadi misalnya si tutornya ada di Jakarta. Nah, ketika di Jakarta, kemudian dia biasa membuat materinya, ada tugasnya, tetapi pelaksanaannya bisa berlangsung kapan saja. Jadi misalnya kalau mahasiswa sempatnya bukanya pagi, ya dia buka pagi. Kalau di Kupang ini kan kita 1 jam lebih awal ya. Iya. Jadi beruntung punya kesempatan lebih awal gitu kan. Nanti kalau dia sempatnya siang waktu istirahat bagi yang kerja, saya buka tutorial online, buka gitu kan, dia baca, ngerjakan tugas, nanti dia kirim tugasnya di dalam kelas tutor itu. Itu namanya asinkronus, tidak ketemu langsung dengan tutor ya. Nah, kalau yang tadi yang web itu sinkronus, jadi ketemu. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, oh ini tutor saya, misalnya tutornya namanya Philip gitu ya, atau Angel di sini kan gitu ya. Oh ini tutor saya gitu ya. Nah, kelihatan. Nah, dia memberi materi. Kemudian tutor juga menegur, ayo di absen, sudah datang belum? Michael sudah datang atau belum? Itu nanti ya dia harus membuka layarnya. Oh iya sudah ada gitu kan. Di absen juga sama seperti kelas biasa. Nah, itu sinkronus, jadi bertemu langsung. Jadi sinkron ya. Jadi ketemu tuh dengan antara siswa dengan mahasiswa dengan tutornya. Kalau yang tadi tuh asinkronus, jadi tidak bertemu. Wah, gitu. Jadi pilihannya banyak. Dan saya dengar juga tahun berapa 2019 itu lulusan UT paling banyak yang lulus tes CPNS kalau tidak salah ya Pak ya. Iya, jadi secara nasional paling banyak kita ya gitu. Jadi rekor ya, termasuk rekor itu.
Di Kupang jatuhnya banyak, hanya ini teman-teman yang lulus dari itu mereka tidak lapor ya ke saya, ke UPBJJ. Cukup banyak juga di Kupang, ternyata setelah saya ke beberapa kabupaten, ya Pak kita sudah lulus. Itu membuktikan yang tadi dibilang mahasiswa UT yang ke sana bukan hanya mau cari gampang, karena memang tidak ada kesempatan ke kota atau sambil ada kesibukan lain. Iya, karena kan di era digital juga kan mereka ya sekarang apa sih yang daftar tidak online? Pasti ketika CPNS kan tentunya kan itunya online daftarnya, tidak harus datang. Iya, betul. Iya. Kemudian kalau UT memang untuk ujiannya itu ya karena kita mahasiswanya banyak, kebetulan banyak ya. Jadi ujiannya itu soalnya bukan esai. Oh. Iya, kalau esai itu kan harus diperiksa misalnya beranak pinak ya, dari soal 5 menjadi 10 gitu ya. Misalnya nomor 1 ada 1 tapi pertanyaannya bisa 3 atau 4 ya. Betul. Nah, kalau UT tidak. Nah, kalau itu objective test. Pilihan ganda. Itu jadi soalnya. Nah, mungkin waktu tes CPNS itu pilihan kan soalnya ganda. Pilihan ganda dan itu adalah terbiasa. Dan ini menurut saya Pak ya, soal pilihan ganda dan esai itu lebih lebih membuat mahasiswa ingat itu kalau pilihan ganda, karena jawabannya cuma 1 kan Pak. Jadi yang benar ya selalu diingat. Ya. Kalau esai kebanyakan mengarang indah kita Pak. Ya. Dan kalau esai itu kan paling tidak ya emang itu ya kemampuan mahasiswa untuk bisa menjabarkan dari teori-teori. Itu perlu ya, juga kalau pas ya. Dan itu juga tentunya harus mudah dibaca. Tapi kalau itu kan mahasiswanya banyak, nggak mungkin diperiksa deh. Maksudnya ratusan ribu gitu kan. Tutornya bisa. Iya. Dan itu kan diperiksa oleh mesin itu. Jadi yang tadi makanya yang tes itu kan juga pilihan ganda dan diperiksa oleh mesin kan. Jadi ya mahasiswa itu terbiasa. Memang kalau untuk soal pilihan ganda, kalau mahasiswa itu tidak paham betul atau tidak menguasai materi, dia bisa salah karena jembatannya banyak. Salah ya salah gitu kan. Kalau esai kan ada 1-2 kata yang masih kalau bisa esai diingat. itu ada penilaian subjektif ya. Artinya wah ini nih tulisannya bagus. Betul. Kemudian ini karena ini saya kenal kali ya gitu ya. Jadi ada nilai subjektif. Ya akhirnya kan ada tulisannya bagus gitu ya. Kemudian juga ini kan kenal dan anak ini rajin gitu ya. Ya paling tidak nanti misalnya B, kasih B plus gitu. Mungkin kan biasanya gitu. Karena saya dulu waktu kuliah di konvensional juga, waktu itu saya belum lahir. Jadi kalau tidak Bapak masih kuliahnya ke UT. Oke Pak, sebelum kita closing nih Pak mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan buat penonton. Silakan. Kalau menurut saya di era globalisasi ini ya tidak mudah, tidak hanya untuk anak pun, untuk orang tua pun. Jadi kuliahlah di universitas terbuka. Karena apa? Karena UT memiliki segalanya, kesempatan ada, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian negeri, biaya terjangkau, gitu kan. Dimanapun Anda, siapapun Anda, sebaiknya kuliah di universitas terbuka. Temannya banyak juga. Temannya banyak. Ya, lulusannya kan saat ini banyak ya, lulusan itu lebih dari 1.800.000 seluruh Indonesia. Mungkin tahun ini nambah lagi karena pasti. Jadi gunakanlah kesempatan ini, UT ada. Siap. Ada, Anda bisa studi lanjut di universitas terbuka. Luar biasa. Yang bekerja, yang membantu orang tua, yang malas ke kota bisa kuliah dari daerahnya masing-masing. Iya. Ilmunya sama kan, misalnya tentang ekonomi, UT pun ada ekonomi. Luar biasa sekali. Oke Pak, terima kasih banyak sudah mau sharing banyak hal tentang UT di Pasir Oto. Akhirnya rasa penasaran saya terbayar hari ini. Gas terus. Gas luar biasa sekali. Oke, sukses terus Pak kedepannya. Oke, maju. Maka kita juga di apa namanya, di Kupang itu semboyan bersama UT kita bisa membangun bangsa.
Sama Gitu. UT kita bisa membangun bangsa luar biasa. Semua punya kesempatan yang sama. Ya, punya kesempatan yang sama di daerah dimanapun Anda bisa membangun bangsa. Betul sekali. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua yang nonton, terima kasih sudah menonton video ini. Kuliahlah di Universitas Terbuka. Bila ingin tahu, Universitas Terbuka. kunjungi kantornya. Bila ingin tahu lebih banyak hal lagi, bisa langsung kunjungi di Atau kantor UT. websitenya UT. Atau website UT, semua di situ lengkap. Lengkap. Atau langsung daftar juga bisa. Oke. Oh iya, pendaftaran sampai tanggal 7 Februari. Oh, ini sekarang lagi Iya, dibuka masih nih. berlangsung ini. Sampai 7 Februari 2023 7 tahun depan. Februari 2023. Jadi buruan daftar. Buruan daftar. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Saudara semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Sukses.